Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya undang kita semua untuk bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, betapa besar pengorbanan dan penyertaan di dalam kehidupan kami ya Bapak, sehingga pada hari ini kami ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Bapak, kiranya kami semua dapat layak di hadapan-Mu, memberikan puji-pujian kepada-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Bapak, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami rindu, Tuhan kami siap. Penuhi kami ya Bapa, pribadi untuk pribadi dengan melawatkan Tuhan, dengan Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya.
Bapa, sehingga kami semua dapat mempersembahkan yang terbaik dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau akan turunkan Roh Kudus di tengah-tengah kami, sehingga kami semua dapat merasakan lawang-Mu ya Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal ke tengah hingga yang berakhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa Yesus Engkau adalah kekuatan di dalam hidup kami. Takkan gentar langkah kami. Haleluya Tuhan. Kau akan
Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Haleluya Tuhan. Kita mau satu kali lagi memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama mengatakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat setiap berkat-Mu yang tiada hentinya terhadap kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Layakkan persembahan kami Tuhan kiranya berkenan di hadapan-Mu dan dapat digunakan untuk pelayanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di rumah, kita sama-sama memberikan persembahan kita. Kita akan mengangkat pujian kita, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, ya Yesus, sungguh besar pengorbananmu dalam hidup kami. Bahkan terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Dan sungguh indah yang kau pikirkan tentang masa depan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya.
dan sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karya-Mu yang begitu hebat Tuhan di kayu salib telah membuktikan begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, mari Tuhan jamah kami, supaya apa yang ingin Tuhan sampaikan boleh tersampaikan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya setiap yang mendengarkan Tuhan akan bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, dan saya percaya kita semua saat ini sedang berada dalam anugerah-Nya Tuhan. Dan kita terus disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Kita patut mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu, langsung saja kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kembali belajar dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ke-19. Mari Bapak Ibu yang di rumah boleh buka kitabnya. Sama-sama kita akan membaca kitab ini dan kita merenungkan kira-kira apa sih pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Di nama Tuhan Bapak Ibu, saya akan bacakan kepada kita semua. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah mengetahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada
kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Puji nama. Malam hari ini adalah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, adalah iman yang benar. Iman yang benar. Bapak Ibu, di dalam dunia ini terkadang kita dipengaruhi atau dibutakan oleh iman-iman yang palsu, sehingga ketika kita memiliki iman yang palsu, maka ketika ujian dan masalah datang, tantangan datang, kita meninggalkan Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah sekali mengingat ya, bahwa ada pengajaran yang mengatakan seperti ini ya. Waktu kita inginkan sesuatu ya, misalnya kita lihat ada barang yang kita sukai, ada mobil mungkin yang kita sukai, ada baju mungkin yang kita sukai di mall-mall atau dimanapun itu gitu ya. Kemudian dikatakan kalau kita beriman, mari tumpahkan tanganmu kepada benda tersebut ya. Doakan, imani supaya barang itu menjadi milikmu ya. Saya nggak menyalahkan hal ini Bapak Ibu ya, tapi sangat fatal ketika Anda atau kita mendoakannya, doa tersebut tidak terjawab. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita meminta hal tersebut, kita beriman kepada hal tersebut ya, tapi tidak dijawab. Akhirnya banyak orang-orang percaya kecewa kepada Tuhan karena hal ini. Hati-hati dengan hal seperti ini Bapak Ibu ya. Saya tidak salahkan kita berdoa kepada hal tersebut gitu, kepada apa yang kita sukai, tapi enggak selalu Tuhan menjawab Bapak Ibu ya, apa yang kita inginkan. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita belajar yang pertama Bapak Ibu ya, iman yang benar adalah iman yang menghasilkan ketekunan Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Jadi ada di sana dikatakan Bapak Ibu ya, Allah mencoba Abraham. Bapak Ibu, kata mencobai ini adalah sebuah bentuk ujian kepada Abraham Bapak Ibu, yang akan menghasilkan sebuah ketekunan di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupannya Abraham Bapak Ibu. Coba kita bayangkan pada waktu itu Abraham menyerahkan anaknya yang paling dia kasihi kepada Tuhan Bapak Ibu. Itu adalah sebuah ujian yang tidak mudah. Itu adalah sebuah tantangan yang sangat-sangat ekstrim Bapak Ibu ya, karena dia harus mempersembahkan anaknya ya. Berbicara mengenai mempersembahkan korban bakaran Bapak Ibu ya, dia harus bukan hanya menyerahkan begitu saja Bapak Ibu kepada Tuhan, tapi dia harus taruh anaknya ini di atas mezbah yang sudah disediakan ya. Kemudian dia sembelih anaknya, kemudian dia bakar. Itu yang akan dilakukan Abraham apabila terjadi Bapak Ibu hal ini ya. Bayangkan, itu adalah sesuatu yang mengerikan bagi Abraham, tapi untuk Tuhan dia lakukan Bapak Ibu. Nah, ujian ini Bapak Ibu ya, membawakan sebuah ketekunan kepada Abraham. Inilah yang dikatakan iman yang benar, yaitu iman yang akan membawa kita, yang akan membuat kita semakin tekun Bapak Ibu. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 3 demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi saya rindu setiap kita ketika kita mengatakan bahwa kita mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan, maka setiap kita juga terlatih di dalam ujian dan cobaan-cobaan yang kita hadapi, di dalam masalah-masalah yang kita hadapi, kita terlatih dan kita menjadi tekun, kita menjadi lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, iman tidak menjaminkan kepada Anda hidup yang aman atau nyaman, tetapi menjaminkan kepada Anda bahwa kita akan bertempur lebih berani lagi dan lebih giat lagi di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Itulah iman yang benar. Ya. Kita semakin tekun, kita semakin sungguh-sungguh ketika di dalam persoalan, ketika di dalam masalah yang kita hadapi. Bukan kita mundur. Ketika doa kita tidak terjawab, ketika masalah kita semakin kita rasakan besar dalam hidup kita,
kita malah menjauh daripada Tuhan, kita malah kecewa dengan Tuhan. Bukan iman yang seperti itu, iman yang benar, Bapak Ibu. Iman yang benar adalah iman yang ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika masalah datang kepada kita, ketika ujian datang kepada kita, kita tetap mengatakan bahwa Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau selalu menyertai hidupku. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Itulah iman yang benar, Bapak Ibu. Ya. Sehingga iman kita itu akan menghasilkan sebuah ketekunan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar pada pagi hari ini, ya. Iman yang benar adalah iman yang mengasihi Allah lebih daripada apapun. Iman yang benar adalah iman yang mengasihi Allah lebih dari apapun. Wow. Ini sesuatu yang tidak mudah, sama seperti yang Abraham alami, Bapak Ibu, ya. Di dalam ayat kedua yang saya akan bacakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kata kasih di sini atau loves, ya, loves, yang artinya adalah yang paling dikasihi di dalam kehidupannya Abraham, yaitu anaknya Ishak. Dia adalah anak yang paling dikasihi. Jadi ada kata paling di sana, Bapak Ibu, ya. Ada kata paling. Jadi kita belajar di sini bahwa Tuhan meminta Abraham menyerahkan anaknya yang paling dia kasihi kepada Tuhan. Kita belajar, Bapak Ibu, bahwa kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang di dunia ini yang kita punya. Amin, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya kepada kita, maukah kita mengorbankan apa yang paling kita kasihi untuk Tuhan? Mari tanyakan pertanyaan ini dalam diri kita dan koreksi, Bapak Ibu. Apa yang paling kita kasihi saat ini? Ya? Apakah itu uang, harta benda, kehormatan, kekayaan, segala macam, Bapak Ibu, hal yang bisa menjadi mamon dalam kehidupan kita, bisa menjadi Allah lain dalam kehidupan kita. Makanya kita harus belajar pada malam hari ini bahwa iman yang benar adalah iman yang mengasihi Allah lebih daripada apapun. Maukah kita mengorbankan waktu kita untuk Tuhan, mengorbankan tenaga kita untuk Tuhan, mengorbankan uang kita untuk Tuhan, mengorbankan pikiran kita untuk Tuhan, mengorbankan apapun yang kita miliki untuk Tuhan? Itulah bisa dikatakan iman yang benar, ya. Ketika kita bisa melakukan hal itu, nggak mudah kamu, Bapak Ibu, untuk melakukan iman yang seperti ini. Tapi Abraham membuktikan dia manusia biasa, Bapak Ibu, Abraham, ya. Tapi dia bisa melakukan itu. Karena apa? Karena dia lebih mengasihi Allah daripada apapun yang dia miliki, Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ya. Di dalam ayat ke-7 di sana ada pertanyaan yang paling menusuk hati Abraham, Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Bapak Ibu, dalam perjalanan menuju Gunung Moria, ya, tempat di mana Ishak akan dipersembahkan di Gunung Moria, mereka harus melalui perjalanan selama 3 hari 2 malam, Bapak Ibu, untuk mencapai Gunung Moria. Ada seorang yang bernama John J. Davis mengatakan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Perjalanan itu memberikan Abraham waktu 3 hari 2 malam untuk mengubah pikirannya kembali, Bapak Ibu. Dan yang paling mengerikan adalah ketika Ishak bertanya seperti ini, Bapak Ibu, "Bapak, di manakah domba untuk korban bakaran itu? Semuanya sudah tersedia, tapi di manakah korbannya?" Wah, ini adalah pertanyaan terakhir, final, di mana Abraham diuji, Bapak Ibu.
bagi Abraham. Jadi Abraham diberikan waktu 3 hari 2 malam untuk berpikir apakah di dalam perjalanan itu dia akan kembali pulang dan berhenti melakukan perintah Tuhan. Tapi Abraham tidak berhenti, Bapak. Jadi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak, yang ketiga adalah iman yang benar adalah iman yang konsisten. Jadi Bapak Ibu, iman yang benar adalah iman yang konsisten. Iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Meskipun di dalam perjalanan 3 hari 2 malam Abraham mungkin bergumul, Bapak Ibu. Bahkan pada waktu Ishak bertanya kepadanya, dia mungkin bergumul. Tapi dia tidak menyerah, dia tidak berhenti, Bapak Ibu, melakukan perintah Tuhan. Dia tetap melangkah dan menunjukkan bahwa dia memiliki iman yang benar, yaitu iman yang konsisten. Kiranya hal ini boleh kita miliki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain, yang tidak boleh digoyahkan oleh masalah-masalah, yang tidak boleh mudah digoyahkan oleh kesesatan, Bapak Ibu. Allah-Allah lain, berhala-berhala lain, mamon-mamon yang lain, Bapak Ibu, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita berhenti melangkah. Tapi marilah kita miliki iman yang konsisten. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kiranya setiap kita, saya berdoa, kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang seperti tiang yang dipancangkan di dalam fondasi yang kokoh gitu, Bapak Ibu, sehingga ketika badai datang, ketika topan datang, Bapak Ibu, menggoyahkan tiang ini tidak goyah, tapi tetap berdiri teguh, tetap mencapai apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Di dalam iman yang konsisten juga, Bapak Ibu, kita butuh fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita butuh untuk fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan artinya kita mari membangun terus hubungan dengan Tuhan. Mari terus kejar Tuhan dalam kehidupan kita. Mari, seperti firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama adalah carilah Tuhan terus, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Sampai kita mati, kita akan berhenti terus mencari Tuhan. Hanya dengan hal inilah maka iman kita tetap bisa menjadi konsisten. Yang keempat dan yang terakhir, waktu kita belajar mengenai imannya Abraham, pernyataan Abraham bahwa ia akan kembali lagi bersama Ishak sehabis dari sembahyang, ya, di dalam ayat kelima tadi, ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali ke padang. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Abraham memiliki kepercayaan penuh kepada Allah, Bapak Ibu, sehingga dia yakin mereka akan kembali nanti kepada bujangnya ini. Di dalam Kejadian 21 ayat 12, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan sana kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Bapak Ibu, Abraham percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan bahwa keturunannya nanti akan berasal dari Ishak. Jadi dia yakin bahwa Tuhan tidak mungkin akan mengorbankan Ishak, Bapak Ibu. Dan yang ada satu ayat lagi, Bapak Ibu, yang mendukung kita, ya, dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, Bapak Ibu. Saya akan bacakan kepada kita. Ibrani 11 pasal 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan,
keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang yang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu, dari sini kita tahu bahwa Abraham yakin ketika ia mempersembahkan korban Ishak menjadi korban bakaran. Bapak Ibu, dia yakin Tuhan berkuasa membangkitkan orang dari kematian. Artinya apa ya, dari ayat tadi yang kita baca, apa yang kita pelajari pada hari ini Bapak Ibu? Ya. Yang keempat adalah iman yang benar adalah iman yang mempercayai Allah sepenuhnya, Bapak Ibu. Abraham membuktikan bahwa dia mempercayai Allah sepenuhnya. Dia kenal sangat dalam siapakah Allah itu, Bapak Ibu. Sehingga dia yakin melakukan perintah yang sekalipun mustahil baginya, yang sekalipun di luar nalarnya, Bapak Ibu. Bagaimana ia harus mempersembahkan anak yang paling dia kasih, yang sudah dijanjikan Tuhan kepadanya. Ini juga yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Iman itu akan terwujud dengan baik ketika kita percaya kepada Allah sepenuhnya dalam kehidupan kita. Iman adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan kita. Itulah iman yang benar, iman yang percaya kepada Allah sepenuhnya. Mari kita percaya kepada Allah dengan sepenuh hati kita, akal budi kita, pikiran kita, semua yang kita miliki. Mari kita berikan kepada Tuhan. Itu artinya kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu ada 4 hal pada malam pagi hari ini. Ya. Iman yang benar adalah iman yang menghasilkan ketekunan. Kita akan berjuang lebih sungguh-sungguh lagi. Iman yang benar adalah iman yang mengasihi Allah lebih daripada apapun. Iman yang benar adalah iman yang selalu konsisten. Dan iman yang benar adalah iman yang mempercayai Allah sepenuhnya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, Bapak Ibu, sehingga kita memiliki iman yang benar dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak inginkan persembahan yang setengah-setengah, tapi Tuhan inginkan secara total, sepenuhnya apa yang kita miliki kita berikan untuk Tuhan. Kita mengasihi Dia lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kita mempercayai Dia bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin banyak pergumulan kita saat ini kita hadapi, apalagi di tengah Corona yang tidak pernah berhenti Bapak Ibu sampai sekarang. Ya. Kita bergumul tentunya, mungkin dengan masalah-masalah lain. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah dengan masalah-masalah yang ada ini, ujian-ujian yang ada ini, kita mau tetap mengatakan, Tuhan, Engkau baik, Engkau selalu ada buat kami, apapun yang terjadi Tuhan. Kami percaya bahwa semua ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita katakan pujian kita. Dari refnya saja, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada-Mu.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami, yang mengajari kami, menegur kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Meskipun kami tidak melihat Tuhan, tapi kami percaya bahwa Allah ada senantiasa menyertai umat-umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Berikan keteguhan kepada kami ya Tuhan, supaya kami tidak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini ya Pak. Kami tetap mau melihat, kami tetap mau fokus kepada Allah saja, sebab Engkaulah satu-satunya sumber kebenaran dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, mengenai kebenaran firman-Mu ini ya Pak. Kami percaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa sesaat. Kita akan berdoa buat bangsa Indonesia, agar kita terus doakan supaya Indonesia akan tetap dipulihkan oleh Tuhan. Kita juga berdoa buat Kutai Timur, di mana kota kita berada saat ini. Kita berdoa buat Gembala Sidang juga yang ada di tempat ini. Berdoa buat gereja Tuhan, agar gereja Tuhan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa yang kami cintai saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang akan terus menolong, yang akan terus memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat perekonomian bangsa Indonesia ini. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan terjadi. Kau memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat aparat keamanan. Kiranya Engkau Allah yang akan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami akan berdoa buat Kutai Timur, di mana kota kami berada saat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah memberkati. Engkau Allah yang akan memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau memberkati setiap para
para medis juga Tuhan yang akan melayani setiap orang-orang yang terkena sakit. Kiranya Engkau Allah memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami akan berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat gereja yang di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Kiranya Engkau Allah yang akan memakan mereka Tuhan. Engkau Allah yang akan terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati gembala sidang yang ada di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang akan terus memakai hamba-Mu ini, dan sehingga pelayanan di tempat ini akan semakin bertumbuh, semakin berkembang ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu buat saat ini untuk perencanaan untuk pembangunan gereja. Kami serahkan ke dalam tangan. Kiranya Engkau Allah yang akan menolong. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan terjadi dalam setiap dana-dana yang akan diperlukan, dalam segala sesuatu yang akan dibutuhkan. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan, mengangkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat anugerah daripada Allah kita, keselamatan yang telah dianugerahkan atas kita oleh Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan, serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ibadah kita. Shalom, semangat, dan selamat bersukacita bersama dengan Tuhan. Amin.